Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Damayanti. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas 1D Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hadis, riwayah, dan diroyah. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu hadis? Hadis adalah al-qaidul ma'rifatu bihalir rawi wal marwi, yang artinya kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkan. Selanjutnya, siapa itu perawi dan apa itu marwi? Perawi adalah orang-orang yang menerima, membawa, dan menyampaikan berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau disebut dengan sanad. Sedangkan marwi adalah isi berita yang diriwayatkan atau disebut dengan matan. Contoh hadis yaitu hadasana Adamun, hadasana Syub'ah, hadasana Sayyaru Abul Hakam, qala sami'tu Aba Hazim, qala sami'tu Aba Hurairah, qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu man hajarillahi falam yarfus walam yafsuk raja'a ka yaumin waladathu ummuhu. Oleh karena itu, di dalam ilmu hadis itu terdapat dua, yaitu ada sanad dan ada matan. Pembagian ilmu hadis itu ada dua. Yang pertama yaitu riwayah dan yang kedua yaitu diroyah. Yang pertama yaitu hadis riwayah. Hadis riwayah adalah ilmu yang mempelajari tentang segala perkataan Nabi, perbuatan Nabi, periwayatannya Nabi, batasan-batasannya Nabi, dan ketelitian segala redaksinya Nabi. Objek pembahasannya pun dari diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis diroyah yaitu ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syaratnya, macam-macamnya, hukum-hukumnya, keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka, macam-macam periwayatannya, dan yang terakhir yaitu hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan. Objek pembahasan hadis diroyah yaitu dari penelitian sanad dan matan, kemudian diambil dari kualitas hadis yang diterima dan ditolak. Sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah pada masa Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu yang pertama yaitu larangan menulis hadis, khawatir tercampur dengan Al-Quran. Yang kedua yaitu larangan dan kebolehan menulis hadis yang bersifat kondisional. Yang ketiga yaitu para sahabat mempunyai koleksi catatan hadis pribadi. Hadis diroyah pada masa Kanjeng Nabi yaitu telah ada dasar-dasar hadis, yaitu terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 6 dan surat Al-Baqarah ayat 282. Sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah pada masa sahabat. Hadis riwayah sering disebut dengan masa pembatasan periwayatan karena maraknya hadis palsu yang diakibatkan oleh konflik politik. Yang kedua yaitu rihlah ilmiah. Sejarah perkembangan ilmu hadis diroyah pada masa sahabat yaitu yang pertama timbulnya secara lisan. Yang kedua yaitu periwayatan harus disertai saksi, sumpah, dan sanad. Sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah pada masa tabi'in. Yang pertama yaitu hadis ditulis dan dibukukan secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tokoh ulama yang melakukannya yaitu Abu Shihab Az-Zuhri. Model-model kitab yang muncul yaitu Muwatta, Musannaf, dan Musnad. Penulisan hadisnya pun masih bercampur dengan perkataan dan fatwanya sahabat. Sejarah perkembangan ilmu hadis diroyah pada masa tabi'in. Yang pertama yaitu timbul secara tertulis tetapi belum terpisah dengan ilmu lain. Penulisan ilmu hadisnya pun bergabung dengan ilmu fikih dan usul fikih. Sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah pada masa tabi'in yaitu yang pertama merupakan masa keemasan atau masa kejayaan kodifikasi hadis. Yang kedua yaitu masa filterasi, yaitu penulisan hadis dipisahkan dari perkataan dan fatwanya sahabat. Yang ketiga yaitu masa klasifikasi, yaitu hadis yang sahih sudah dipisahkan dari hadis yang tidak sahih. Yang keempat yaitu munculnya kutubus sittah dan model kitab jami. Sejarah perkembangan ilmu hadis diroyah pada masa tabi'in yaitu telah terpisah dengan ilmu-ilmu lain tetapi belum menyatu.
Yang kedua yaitu munculnya kitab-kitab ilmu hadis. Sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah pada masa setelah tabi'in, yaitu yang pertama penulisan hadisnya lebih sistematik. Yang kedua yaitu munculnya kitab-kitab mustadrak, syarah, ikhtisar, dan lain-lain. Sejarah perkembangan ilmu hadis diroya pada masa setelah tabi'in, yaitu yang pertama berdiri sendiri sebagai ilmu hadis. Ilmu hadis yang pertama yaitu al-muhadis al-fasil baina ar-rawi wal wa'i karya Romahurmuzi.